Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Irsad Al-Fahmi dan kedua teman saya. Nama saya Nisa Dwi Kurniawan. Nama saya Alfira Khairani. Kami di sini akan mempresentasikan prototipe model kepemimpinan kepala sekolah. Kami dari kelas 5C program studi PGSD dengan dosen pengampu tim teaching ASP dan di mata kuliah administrasi supervisi pendidikan. Bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya bernama Nisa Dwi Kurniawan. Kepadanya dipersilakan. Pengertian, prototipe adalah model awal atau contoh yang dibuat untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. Prototipe biasanya dibuat untuk melakukan beberapa uji coba, seperti untuk mengetahui apakah konsep yang sudah dipaparkan bisa diimplementasikan atau hanya untuk menguji sebuah konsep. Kepemimpinan adalah sifat atau karakter atau cara seseorang dalam upaya membina dan mempengaruhi seseorang atau kelompok orang agar mau bekerja sama, berkomitmen, dan setia untuk melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan, kepala sekolah yang baik harus dapat mengupayakan peningkatan kinerja guru melalui program pembinaan kemampuan tenaga kependidikan. Seorang pemimpin untuk dapat memulai pemimpin dengan baik adalah dengan memiliki sifat kasih sayang atau mencintai terhadap apa yang dipimpinnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada indikator kepemimpinan kepala sekolah. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, menekankan kepada guru dan seluruh warga sekolah untuk memenuhi norma-norma pembelajaran dengan disiplin yang tinggi. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan guru dalam memecahkan masalah-masalah kerjanya dan bersedia memberikan bantuan secara proporsional dan profesional. Yang ketiga, menunjukkan sikap dan perilaku teladan yang dapat menjadi panutan atau model bagi guru, peserta didik, dan seluruh warga sekolah. Yang keempat, membangun kelompok kerja aktif, kreatif, dan produktif. Selanjutnya, ada kegiatan pokok kepala sekolah. Yang pertama itu tidak hanya sebagai edukator dan administrator, melainkan harus berperan sebagai manajer dan supervisor yang mampu menerapkan manajemen yang bermutu. Yang kedua, kepala sekolah harus berada di garda terdepan dan dapat diukur keberhasilannya. Pada prinsipnya, manajemen sekolah itu sama dengan manajemen perusahaan. Yang ketiga, kepala sekolah dimulai menggarap bidang sasaran yang mungkin sebelumnya sudah dikaji secara bersama-sama. Yang keempat, dalam tahap pengkoordinasian yang harus dilakukan adalah menjadwalkan waktu pekerjaannya agar masing-masing bagian dapat mulai dan selesai pada waktunya. Selanjutnya dijelaskan oleh Irsyad Al-Fahmi. Selanjutnya ada model-model kepemimpinan. 1. Kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Yang kedua ada kepemimpinan transaksional. A. Kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Yang B. Mengelola bawahan dengan memberi reward atau punishment. Yang C. Biasa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Ketiga, kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengolah hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor, antara lain tension, komunikasi, antara lain perhatian atau attention, yang kedua ada komunikasi atau communication, kepercayaan atau trust, rasa hormat atau respect, dan resiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa. Di sini ada contoh kepemimpinan yang baik. Yang pertama, ada menginspirasi dan memotivasi. Pemimpin yang hebat menciptakan proyeksi masa depan. Ia akan memberikan gambaran masa depan yang jelas dan menarik, juga memotivasi orang lain agar mampu meraihnya. Yang kedua, memiliki integritas dan kejujuran tinggi. Pengertian kepemimpinan juga mencakup integritas dan kejujuran yang tinggi.
melakukan apa yang pernah dikatakan, dan mereka akan melakukan hal yang sama. Dalam beberapa kasus, bawahan atau tim akan menanyakan beberapa pertanyaan krusial. Yang ketiga, pelajari dan selesaikan masalahnya. Seorang pemimpin direkrut, dilatih, dan dipilih untuk menyelesaikan masalah dan mencari peluang pasar. Tidak hanya kecerdasan yang dibutuhkan, tetapi juga kemampuan menganalisa yang baik dan skill lain yang tidak dimiliki oleh rekan lainnya. Selanjutnya, yang keempat, bekerja agar hasil tercapai. Seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan di dalam sekolah, yaitu memiliki ketekunan waktu dan dorongan yang tinggi agar implementasi tercapai sesuai waktu yang diinginkan. Yang kelima, komunikasi yang bagus. Ada banyak cara berkomunikasi seorang kepala sekolah dengan timnya. Hal yang penting bagi pemimpin adalah tugas selesai dengan baik dan targetnya tercapai. Apapun aja komunikasinya, tidak lupa yang memberikan detail job yang jelas dan terus berkomunikasi dengan tim agar pekerjaan berjalan di jalan yang benar. Yang keenam, memiliki hubungan erat. Pengertian kepemimpinan juga harus mengikuti sertakan hubungan yang erat antar anggota. Dia percaya pada bawahan dan begitu sebaliknya. Seorang pemimpin memikul tanggung jawab yang besar atas pekerjaan timnya. Itu artinya hubungan yang baik di lingkaran mereka harus tercipta dengan baik. Yang ketujuh, bersikap profesional. Seorang pemimpin juga harus memiliki keahlian yang khusus tentu saja untuk membimbing timnya. Untuk sebagian hal isu. Kepemimpinan yang baik menjadi kepala sekolah. Pemimpin yang baik adalah yang memiliki sifat-sifat yang lebih dari yang dipimpinnya. Kelebihan ini adalah cara berpikir. Dalam kerohanian dan dalam kejasmaniannya, seorang pemimpin mempunyai kelebihan keluruhan budi pekerti, ketinggian moralitas, dan kesederhanaan watak. Terdapat 3 tipe kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Dapat dilihat dari kualitas keinginannya menyelesaikan suatu tugas. Selanjutnya ada kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan kerja. Dapat dilihat dari kualitas hubungan kerja dengan orang lain, baik hubungan vertikal maupun horizontal, yaitu hubungan dengan bawahannya, atasannya, serta hubungan dengan sejawatnya. Dan kepemimpinan berorientasi pada keefektifan dapat dilihat dari kemampuannya untuk memperoleh produktivitas yang tinggi. Kesimpulannya, kepemimpinan kepala sekolah yaitu proses pemahaman seorang guru dalam memberikan arti mengenai kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala sekolah berdasarkan pengamatan, pengalaman, perhatian, dan kepercayaan yang terseleksi selama menjadi guru. Dapat disimpulkan bahwa dalam tubuh sekolah, kepemimpinan hendaknya dikembangkan di antara semua guru, di semua tingkatan. Semua guru hendaknya berpartisipasi dalam mengembangkan visi dan misi sekolah menghadapi era masa depan. Semua anggota kelompok organisasi hendaknya rela menerima tanggung jawab baru, mengambil risiko, membina konsekuensi, dan saling mempercayai kolega. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.